Karena di Muhammadiyah itu rasa-rasanya sangat pelit memberikan sebutan kiai kepada tokoh-tokohnya itu. Padahal dulu ada Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, ketua yang kedua. Lanjut kiai-kiai sampai pada Bagus Hadi Kusumo. Ingat ya nama itu. Tidak lagi disebut kiai, kan disebut Ki Bagus Hadi Kusumo, seorang tokoh yang sangat berperan dalam mengisi ruang-ruang di kemerdekaan awal ya. Mengapa disebut Ki? Rasa-rasanya karena namanya Bagus Hadi Kusumo, bukan kiai. Maka kalau Nasir itu bisa disebut Kiai Nasir, kalau Sutomo Ki Sutomo. Muhammadiyah sudah punya template, punya model untuk menyebut apa-apa yang menjadi sebutan. Karena itu jangan pelit-pelit menyebut Kiai Nasir. Kiai Sutomo nggak apa-apa lah kalau belum biasa dengan Ki Sutomo. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang peran santri dalam meraih, dalam mempertahankan terutama topik kita pada pagi hari ini, tentu sangatlah luar biasa besarnya dan sangat penting untuk kita memberikan peran-peran strategis untuk mempertahankan kemerdekaan. Saya ingin mulai dari konsep santri. Napa sih sakjane sing diarani santri? Santri itu secara pengertian umum adalah sebutan bagi orang yang mengikuti pendidikan agama di pesantren. Maka orang yang belajar agama di pesantren disebut santri. Yang belajar di sekolah disebut murid, atau sekarang siswa. Kalau murid itu dari bahasa Arab, arada yuridu, iradatan, isim fa'ilnya muridun, orang yang memiliki keinginan. Uang sing duwe karep itu murid. Kita sangat akrab dengan bahasa Arab dalam istilah-istilah bahasa Indonesia yang kemudian berubah menjadi siswa. Siswa niku coro nopo niku? Tentu awalnya dari bahasa Sanskerta yang kemudian diadopsi menjadi siswa. Di Jawa banyak orang namanya siswa, siswa budaya, siswa budiman, siswa di Kromo. Itu Pak Guru yang memperistri muridnya itu. Yang terakhir, murid tidak dipakai secara resmi, siswa juga tidak. Sekarang peserta didik. Tambah bingung itu. Peserta didik. Nek ngaten niki peserta pengajian. Nah, itu yang pertama. Tetapi juga dalam pengertian yang lain, santri itu adalah juga bisa didefinisikan sebagai orang yang memiliki kebiasaan beribadah dengan sungguh-sungguh, yang dia termasuk orang yang membangun kesalehan dalam hidupnya. Itu adalah pengertian sosiologis. Karena itu walaupun panjenengan belum pernah mengenyam pendidikan pesantren, maka definisi yang lebih luas ini, maka panjenengan termasuk kaum santri. Orang ada yang menyebut santri itu adalah orang yang pakaiannya sarung. Nah, kalau yang sarung hanya satu. Bahkan hari santri yang diperingati tanggal 22 Oktober
itu selalu disimbolkan dengan pakaian santri berupa sarung dan kopiah. Rasa-rasanya di mana-mana begitu cara merayakannya. Dan bahkan sarung didefinisikan sebagai pakaian santri yang Islami, yang dianggap original. Padahal kalau kita belajar sejarah, tidak. Itu bukan pakaian asli Islam Indonesia, tetapi itu juga pakaian model import dari Yaman yang dulu dibawa oleh penganjur-penganjur pertama Islam di Indonesia. Sejarahnya, pakaian resminya orang Yaman yang datang ke Indonesia itu seperti gamis yang digunakan oleh orang-orang Yaman hari ini, yang pakai serban diikat, pakai gamis, yang sekarang kira-kira dipakai oleh para habib, yang kemudian ada orang yang nggak tahu dia itu dari kalangan apa, yang agak dekat dengan istana pada periode kemarin, yang pakaiannya itu selalu pakai serban, yang sekarang lagi nunggu-nunggu jabatan. Dia itu tergantung posisinya di mana. Dulu sangat kritis kepada pemerintah dulu, dan partainya juga macam-macam. Lalu dekat dengan pemerintah dan membela mati-matian pemerintah. Sekarang belum bisa membela karena masih menunggu jabatan dan menunggunya di luar pagar istana, karena sudah tidak boleh masuk ke dalam istana. Itu pakaian resmi penganjur Islam pada awal yang berasal dari Yaman. Kita semua tahu bahwa Islam datang ke Indonesia ini dari berbagai penjuru menurut teori. Yang pertama teori Arab, maka dari Makkah Madinah yang terus mengalir di masa awal. Yang kedua teori Persia, berarti orang-orang Persia yang datang, karena itu banyak tradisi-tradisi umat Islam yang mirip-mirip dengan tradisi Iran, Syiah. Lalu ada teori Gujarat, ada juga teori Arab, itu termasuk Yaman, ya, termasuk Yaman. Bahkan ada teori yang dari Cina, namanya Laksamana Cheng-ho, yang orang Indonesia membaca Cheng-ho. Itu tulisannya Cheng-ho, tapi bacaannya Cheng-ho, yang datang dari Tiongkok, dari mana-mana. Nah, termasuk yang dari Yaman ini membawa pakaian seperti itu. Maka kalau orang datang haji, lalu beliau memakai serban yang diikatkan, terutama yang hajinya dari Madura. Tidak lengkap haji Madura kalau tidak pakai imamah, namanya itu imamah. Tapi kalau di Madiun rasa-rasanya kok nggak ada ya. Kalau Pak Sutomo, Ki Sutomo ini ke Madura harus pakai imamah, dan namanya harus ganti, setidaknya menjadi Kiai Haji Muhammad Sutomo. Pak Soeharto ketika pulang haji menjadi Haji Muhammad Soeharto. Betul ya? Pak Tomo sudah berubah namanya? Belum ya? Nanti haji lagi lalu berganti nama. Nah, lalu pakaian sarung itu bagaimana? Itu pakaian santainya orang-orang penganjur Islam pertama. Dan pakaian tidurnya. Kalau gamis itu pakaian resmi, tidak dipakai tidur, tidak dipakai santai, tetapi santainya pakai sarung. Nah, wong Jawa delok, oh ternyata itu pakaian orang yang guru-guru kita itu, lalu meniru, tetapi tidak dalam hal santai saja,
dan tidak hanya hal tidur saja, tetapi dalam seluruh aktivitas di dunia kepesantrenan. Jadilah itu dianggap sebagai pakaian pesantren, jadilah itu dianggap sebagai pakaian santri. Berarti ini pakaian Arab turu. Dulu, ya. Tapi sekarang sudah tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dalam konteks ini semua umat Islam bisa dikategorikan sebagai kaum santri. Orang Islam yang bukan hanya KTP-nya yang bertuliskan Islam, tetapi perilakunya, pengetahuannya, dan seluruh gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berpunya komitmen kepada agama. Tetapi kalau orang itu hanya KTP-nya saja yang tertulis Islam, tetapi perilakunya tidak, apalagi identitas Islam hanya digunakan untuk syarat untuk menikah di KUA, maka tentu itu tidak termasuk ke dalam golongan kaum santri. Nah, kalau lihat pakaiannya begini, kayaknya semuanya sudah kaum santri. Kok tidak ada yang nggak pakai jilbab ya? Kalau yang nggak pakai jilbab, rasa-rasanya tidak menggok ke ICR. Pagi ini kira-kira menggoknya nanti ke mana, Maulid Matahari atau tadi di taman ya, namanya terkenalnya apa itu? Sun City ya. Sun City. Sun City itu sebenarnya identitas Muhammadiyah itu. Maka kalau suatu saat Sun City itu diakuisisi oleh PDM Kota Madiun, rasa-rasanya pantas. Karena itu sudah pakai sun itu matahari atau mentari, serngingi, itu simbolnya Muhammadiyah itu. Maka sesungguhnya Muhammadiyah di Kota Madiun sangat dahsyat, punya mall yang sangat besar, namanya Sun City. Jangan-jangan sudah betul-betul milik Muhammadiyah ya? Belum ya? Mudah-mudahan nanti itu diakuisisi oleh Muhammadiyah, amin. Tidak mustahil ya? Tidak mustahil. Muhammadiyah itu bisa memiliki segala-galanya. Apalagi saat ini jihad ekonominya sangat kuat. Sementara jihad kultural lewat pendidikan, rumah sakit sudah berjalan dengan baik, maka tidak mustahil. Apalagi ada majelis ekonomi, bisnis dan pariwisata, itu sangat tepat. Karena itu nanti kalau di tengah-tengah ramainya Madiun sebagai destinasi wisata, rasa-rasanya tidak lengkap kalau tidak ada tempat wisata yang bukan milik Muhammadiyah. Artinya harus ada. Pak Yai Sutomo, kalau jamaah ini dijadikan sebagai investor untuk membuat destinasi wisata di Kota Madiun, rasa-rasanya cukup gitu. Karena space apapun yang Madiun sekarang bisa dijadikan tempat wisata. Pinggir kali jadi tempat wisata. Apalagi sekarang sudah ada tempat wisata. Kebun melon menjadi tempat wisata. Itu melon matahari. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu dalam konteks hari ini, di mana perjuangan kemerdekaan dianggap sudah selesai, dan tugas kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan, di mana peran-peran strategis umat Islam yang beridentitas sebagai santri. Maka Muhammadiyah memutuskan sebuah dokumen penting yang diputuskan dalam Muktamar ke-47 di Makassar. Judul dokumennya adalah Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila sebagai negara hasil kesepakatan semua pihak, komponen-komponen bangsa, dan negara tempat persaksian Darus Syahadah. Artinya bahwa negara Republik Indonesia
yang dasarnya Pancasila, sistemnya demokrasi, adalah negara yang ideal dalam pandangan Muhammadiyah. Memang orang Muhammadiyah tidak terlalu cakap, tidak terlalu pandai mengatakan NKRI harga mati. Itu biarkan biasa diucapkan oleh orang lain yang sesama muslim, sesama bangsa. Tapi rasa-rasanya dalam forum Muhammadiyah sangat jarang diungkapkan NKRI harga mati. Tapi itu jangan dipahami bahwa Muhammadiyah masih punya masalah dengan NKRI. Muhammadiyah adalah salah satu komponen yang secara serius terlibat secara langsung dalam usaha kemerdekaan Republik Indonesia. Itu jangan diragukan. Dan kalau boleh dikatakan, Muhammadiyah adalah pemilik saham yang sangat besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia di samping komponen-komponen santri yang lain. Jadi kalau ada yang masih mengatakan Indonesia negara kufur, demokrasi ada sistem kufur, itu pasti bukan Muhammadiyah. Karena kita sudah sepakat negara ini adalah negara yang didirikan, dibangun berdasarkan kesepakatan al-ahd. Dalam bahasa yang lain al-aqd, zamannya al-uqud. Dalam bahasa yang lain al-misaq, perjanjian. Nah, maka segala sesuatu yang sudah dilalui melalui kesepakatan, perjanjian, kontrak, maka itu harus dipenuhi, harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah kesepakatan-kesepakatan itu, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Satu contoh, kalau kita sudah sepakat, karena itu adalah peraturan yang sudah resmi, bahwa ketika ada lampu merah, maka kita wajib berhenti. Ini bantu Pak Polisi. Kalau lampu merah menyala, maka wajib berhenti. Kalau kita sudah sepakat karena ada undang-undang memakai kendaraan bermotor, maka wajib pakai helm. Ada yang datang ke pengajian nggak pakai helm? Kalau ada, ulangi, pulang dulu baru berangkat lagi pakai helm. Kalau kita sudah sepakat bahwa berkendara itu dengan standar tertentu, maka kita harus ikuti. Kalau knalpot brom itu dianggap sebagai pelanggaran, maka itu harus dipenuhi, tidak boleh dilakukan. Kelihatannya ini ketaatan yang sangat sederhana, sekadar memenuhi ketentuan lalu lintas yang dibuat oleh manusia. Tetapi dari sisi agama itu juga menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maka Islam itu disebut sebagai ad-din, dan kemudian disebutkan dengan dinul Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, Islam sebagai din. Din itu artinya apa? Din itu agama. Din itu maknanya adalah sistem kepatuhan.
sistem ketaatan, maka orang-orangnya, masyarakat Islam itu disebut dengan Al-Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke kota Yathrib, pertama kali proyek yang sangat penting yang dilakukan oleh Rasulullah, salah satunya adalah mengubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah sebagai entitas sosial baru di Yathrib, yang bukan hanya mengubah nama tempat itu menjadi Al-Madinah, tetapi menggambarkan masyarakat yang tinggal di sana, yaitu masyarakat yang patuh kepada aturan-aturan, masyarakat yang taat kepada aturan. Maka tanda penting seorang santri, seorang yang memiliki komitmen untuk menegakkan agama Allah, adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada aturan. Dan kemudian Rasulullah membuat aturan dasar bagi seluruh masyarakat Madinah yang ketika itu disebut dengan Piagam Madinah, Wasiqah Madinah, yang diterjemahkan sebagai Piagam Madinah, yang mengatur seluruh tata cara kehidupan, hak-hak dan kewajiban masyarakat yang tinggal bersama Nabi di kota baru yang bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka umat Islam itu, kaum santri itu adalah kaum yang selalu taat kepada aturan. Itu yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita mengisi yang lain? Kita ini tentu harus punya peran-peran strategis yang bisa diberikan untuk menjaga kemerdekaan dan mempertahankan nikmat Allah. Di dalam dokumen Muhammadiyah yang lain, kita lihat misalnya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sudah pernah baca? Belum. Terus ngaji nopo? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang itu menjadi keputusan dalam permusyawaratan di Muhammadiyah. Di bagian kelima disebutkan bahwa Muhammadiyah bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada dengan komponen-komponen masyarakat negara Republik Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa, dan pada akhirnya untuk mewujudkan masyarakat negara Indonesia yang adil dan makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Coba, ini kata-kata penting. Dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini merupakan potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, artinya apa? Artinya kita semua umat Islam, warga Muhammadiyah, kaum santri, harus betul-betul bersinergi, bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mewujudkan masyarakat adil makmur di negara Republik Indonesia yang oleh Muhammadiyah disebut cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan itu juga menjadi cita-cita seluruh umat Islam. Nah, cara ini pripun? Cara kita saling bahu-membahu. Yang punya potensi untuk menjadi aktivis politik, masuklah di situ. Sinten iki kira-kira sing duwe potongan jadi aktivis politik? Oten jamaah mriki sing nyalon wali kota. Tidak ada. Caleg kota, caleg baru tingkat caleg atau alat?
Caleg tidak sampai jadi alat ya. Sebenarnya yang di depan saya ini pantas dia memimpin Madiun. Nanti periode berikutnya ya, insya Allah. Masa jamaah sebegini tidak bisa masing-masing orang mencari kira-kira 1000 per orang gitu? Kayaknya bisa deh. Nah, kalau orang yang punya peran, yang kira-kira punya potensi ekonomi, saya kira disitulah peran yang bisa dimainkan. Tapi rasa-rasanya untuk bisa melompat itu tidak mudah. Betul ya? Perlu perjuangan panjang. Kecuali kalau memang dari kalangan darah biru, yang darahnya itu golongan B. Saya alhamdulillah termasuk golongan darah biru. Darah saya golongan B. Kartunya pasti biru. Kalau A putih. Apa ya? Saya tidak pernah tahu. Tapi darah B itu biru. Belum pernah tahu. Kalau kita dulu donor darah, lalu dikasih kartu. Kalau B itu biru warnanya. Ya sekarang karena sudah tidak pakai kertas, rasa saya warnanya sudah tidak jelas ya. Katakanlah bapaknya pernah berkuasa, ya dengan mudah anaknya kemudian jadi calon. Gitu. Di sini ada, artinya di Madiun ada. Itu memang darah biru, bukan karena menunjukkan proses menjadi hebat. Lalu karena bapaknya pernah menjadi pemimpin nasional, anaknya dengan mudah kemudian jadi calon. Nggak memenuhi syarat pun kemudian bisa memenuhi syarat. Gampang kalau yang begini ini gampang. Kalau saya ini pernah punya orang tua yang jabatannya presiden, ya, gampang saya tuh. Ya jangankan hanya sekadar jadi menteri atau wakil presiden. Jadi presiden bisa kalau bapaknya pernah jadi presiden. Tapi takdir Allah, saya lahir dari seorang keluarga, ayah seorang guru. Bapak saya dulu rektor SD negeri. Maka ayahnya guru ya, anaknya ya jadi guru. Saya sekarang mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, bapaknya guru ya anaknya guru. Hanya kalau ayah saya guru bagi anak-anak kecil, saya ini gurunya guru. Dosen itu kan guru juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kalau ruang-ruang itu sulit untuk kita masuki, untuk menjadi pemimpin di jalur politik itu tidak mudah. Apalagi sekarang pemimpin itu bukan dipilih karena kualitas intelektualitasnya. Itu sih penting. Kalau pemimpin tidak karena intelektualitasnya, kalau sudah jadi pasti pelongo. Tapi kalau pemimpin karena kecerdasannya, maka ucapannya menjadi pedoman, ucapannya menjadi arah bagi rakyat. Kalau pemimpin tapi orang cerdas, ya pelongo. Ditanya suruh jawab orang lain, itu pemimpin pelongo. Ya itu asli nih. Ditanya, itu bukan urusan saya. Pemimpin kok bilang itu bukan urusan saya? Karena pemimpin tertinggi adalah pemimpin yang ruang lingkupnya semuanya. Yang lain-lain itu kan pembantunya, sehingga dia harus bisa menjawab pertanyaan apapun sesuai dengan tingkatan kepemimpinannya. Betul ya? Maka siapapun yang siap jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin yang pelongo. Betul? Karena itu nanti cari pemimpin jangan salah lagi loh ya. Saya ingin tahu para jemaah,
Pilpres 2024. Jenengan memilih toh? Semua jemaah milih toh? Nggak ada yang golput toh? Alhamdulillah. Itu sebagai bangsa yang baik. Orang baik harus memilih, harus hadir, harus aktif, dan memilih orang yang dipandang baik. Karena kalau orang baik, orang soleh diam, maka orang yang tidak soleh yang bergerak, maka muncul pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak saleh. Pemimpin yang datang dari kalangan orang-orang yang tidak baik, maka orang baik harus terlibat. Bekali pengajian ini. Kalau terlibat, milih, saya tanya lagi. Yang dipilih jadi nomor batang. Saya tahu yang dipilih siapa. Berarti jenengan termasuk pemilih yang kurang cerdas. Lah milih orang situ nggak jadi yang dipilih piye. Cerdas bisa yang dipilih jadi. Puas, puas, tapi puas. Sip. Baik. Saya tanya lagi. Pemilu tahun 2019. Panjenengan semua hadir memilih toh? Yang dipilih jadi nopo batan? Ya Allah, itu belajar politiknya dari mana dulu ya? Karena calonnya ketika itu 2. Kalau kemarin kan 3. Tapi saya tahu karena tadi sudah ada yang nyebut itu. Pemilu 2019, saya tahu jenengan milih siapa. Pemilih 2014 hadir juga toh? Alhamdulillah. Partisipasinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Yang dipilih jadi atau tidak? Iki sak jadi jamaah Muhammadiyah Madiun ini cerdas membuatkan saya. Lah kok siapapun yang dipilih kok orang dadi itu piye? Dan ketika itu sebagai kaum santri yang merasa butuh pertolongan Allah, berdoa toh? Betul. Doa untuk dipilihkan pemimpin yang terbaik. Tapi bukti ini Gusti Allah nggak menunjuk yang jenengan pilih. Saya tahu siapa yang panjenengan pilih. Dan saya tahu siapa pemimpin yang panjenengan doakan jadi. Dan Allah ngendika, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku menjawabnya. Semua permintaan hambanya dijamin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istajib itu diartikan sebagai turunan dari kata mustajab, mustajab itu dikabulkan, maka ayat ini bisa diartikan mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, akan mengabulkan untuk kamu. Semua doa dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene waktune Gusti Allah yang paling tahu. Nabi Zakaria berdoa untuk dikaruniai putra karena sudah lama, sudah sampai tua tidak dikaruniai anak. Berdoa, dan dalam doanya itu terus menerus, belum dikabulkan, terus berdoa. Dalam tafsir dikatakan sampai 40 tahun setelah berdoa baru dikabulkan oleh Allah. Diberi kabar gembira akan dikaruniai seorang putra. Yang kemudian anaknya lahir, namanya Ishak. Maaf, bukan, itu anak Nabi Ibrahim itu. Terpengaruh saya itu.
Nabi Zakaria itu putranya Yahya, anaknya namanya Yahya. Karena nyebut Ismail maka saya kepleset juga. Jadi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim. Ismail anak pertama dari istri kedua. Ishak adalah anak kedua dari istri pertama, Ibunda Sarah. Dan keluarga Ibrahim ini adalah keluarga yang ideal. Semuanya taat, istrinya taat, anaknya taat. Kalau Nabi Nuh, anaknya tidak taat. Nabi Lut, istrinya tidak taat. Kalau disuruh memilih ibu-ibu, bapak-bapak, memilih Ibrahim atau Nabi Nuh? Ibrahim ya. Tapi ingat, Ibrahim itu istrinya 2. Bapak-bapak sedang memilih keluarga Ibrahim. Panjenengan pengen jadi Sarah atau pengen jadi Hajar? Bingung juga ya. Daripada sulit, pilihlah sebagai Khadijah. Khadijah ada istri Nabi. Tapi ingat, istri Nabi itu tidak hanya Khadijah, tapi banyak. Ada yang mengatakan 11, 12, atau 13. Jenengan masih milih jadi Khadijah? Bingung? Saya beritahu, pilihan Khadijah adalah pilihan terbaik bagi ibu-ibu Aisyah. Apa artinya? Bukan menolak poligami Nabi, karena poligami itu tuntunan Allah. Tetapi ini bekal untuk ibu-ibu dan juga menjadi senjata. Aku adalah Khadijahmu. Silakan kelak ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, dan seterusnya. Tetapi aku tetap menjadi Khadijah. Karena selama Khadijah ada, Nabi tidak punya istri yang lain selain Khadijah. Maka engkau boleh memilih Saudah, Aisyah, dan seterusnya setelah Khadijahmu tiada. Itu bekal ibu-ibu itu. Jangan ditolak. Ayat-ayat Quran jangan ditolak. Itu adalah sabda agung firman Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus ini ya, Ibu Khadijah. Jadi pada tadi milih jadi keluarga Ibrahim karena kedua-duanya hidup bersama. Sarah dulu baru Hajar, sama-sama hidup dalam satu masa. Tapi Khadijah tidak hidup satu masa sebagai istri Nabi bersama istri-istri Nabi yang lain. Keren. Ini bekal untuk ibu-ibu Aisyah, Madiun. Tapi kalau Khadijah sudah tidak ada, bapak-bapak boleh punya Saudah, punya Aisyah, punya Ummu Salamah, punya Maria Al-Qibtiyah, terserah itu. Ada yang berani? Ini Khadijah masih ada semua ya. Istiqomah dengan Khadijah. Alhamdulillah Muhammadiyah itu termasuk bapak-bapaknya suami-suami istiqomah. Istiqomah itu maknanya jelas dalam Al-Quran, fastaqim. Tapi kalau dijadikan bahasa Indonesia jadi singkatan. Istiqomah itu singkatan dari istri takut suami, itu aku takut istri di rumah. Istiqomah, suami takut istri di rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka silakan. Tetapi jika tidak punya modal yang seperti itu, mau langsung masuk ke jalur politik, bukan anaknya pemimpin, bukan anak siapa-siapa, mau langsung menjadi konglomerat, bukan turunan pengusaha, ya kecuali lahir sudah kaya.
Presiden Yusuf kala itu nggak pernah mengalami sebagai miskin karena dia lahir ayahnya sudah mengusaha. Nah kalau kita belum punya apa-apa pasti harus terus berusaha. Maka jalur kaum santri yang paling mudah dan paling bisa dilakukan semua orang adalah memulai dengan ilmu. Karena santri itu cirinya adalah pembelajar. Secara definisi umum, santri itu adalah mereka yang mempelajari agama Islam di pesantren. Maka dalam pengertian yang umum, siapapun yang terus-menerus belajar itu berarti memiliki karakteristik sebagai kaum santri. Dan Allah menjamin, siapapun yang mempelajari ilmu, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berharta, nggak ada jaminan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang itu berkuasa, tidak dijamin derajatnya diangkat oleh Allah. Apalagi pemimpin hari ini berbeda dengan pemimpin zaman kenabian dulu. Nabi Yusuf alaihissalam juga seorang pemimpin. Apa bedanya Nabi Yusuf sebagai pemimpin dengan pemimpin zaman sekarang? Nabi Yusuf itu dihukum dulu baru jadi pemimpin. Betul? Itu kan karena ulah Zulaikha ya. Karena kalau Yusuf itu dibiarkan berkeliaran di alam bebas, banyak korban-korban yang berjatuhan. Sampai Zulaikha itu kepincut, dia seorang ibu asuhnya. Bahkan perempuan Mesir yang diundang dalam sebuah jamuan di rumah Al-Aziz, sang Perdana Menteri ini, semuanya kepincut sampai mereka tidak terasa mengiris-ngaris jari-jarinya ketika Yusuf keluar sekejap. Sekejap itu nggak nongkrong begini, sekejap. Saking gantengnya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu. Tolong jangan lama-lama memandang saya, ibu-ibu ya. Jangan-jangan nanti tidak terasa jari-jarinya tertusuk jarum. Lalu dihukum, dituduh bersalah padahal tidak salah. Lalu keluar, diangkat menjadi menteri. Dan menteri pangan kira-kira kalau sekarang itu, yang mengurus urusan logistik negara, punya otoritas untuk mensejahterakan rakyatnya. Setelah dihukum, pemimpin hari ini jadi pemimpin dulu baru dihukum. Betul ya? Padahal dia adalah orang yang terhormat, pemimpin yang dipuja-puja, yang terbukti memiliki elektabilitas yang tinggi, pasti punya popularitas. Pasti juga pemimpin hari ini untuk jadi pemimpin pasti punya isi tas. Karena kalau sekarang urusan elektabilitas, popularitas, intelektualitas nggak cukup kalau tidak dilengkapi dengan isi tas. Piro regani satu suara di Madiun? Berapa ya? Berarti pengalaman pernah menerima dong. Saya ini nggak percaya kalau ada serangan fajar. Karena setiap pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada, yang katanya ada isu, ada serangan fajar, sampai sekarang saya tidak pernah percaya. Karena sampai Tuhan nggak datang ke saya. Padahal saya tunggu-tunggu itu. Pasti saya terima dan saya tidak pilih calonnya. Karena kalau dipilih dan jadi, nanti cari balen dari yang sudah diberikan itu. Pasti itu rumus itu. Emang orang mana yang mau rugi? Padahal berapa gaji resminya ini?
Pokoknya kalau orang itu akalnya jalan dalam sistem demokrasi sekarang, sistem politik sekarang, nggak akan mau jadi calon. Karena logikanya nggak masuk. Gajinya tidak cukup untuk mengembalikan biaya pemilu. Pasti akan mencari-cari cara untuk bisa balik bahkan untung. Betul ya? Itu kira-kira yang sedang dipikirkan oleh ketua kita ini. Rasa-rasanya nggak masuk kalau dihitung-hitung itu. Pasti harus cari-cari cara. Kalau sudah cari-cari cara, kalau sudah tidak ada cara yang halal, ya pasti akan memilih yang haram. Jadi bahasa yang lain, kalau kita tidak bisa meminta, pasti nolong, betul ya? Nah, maka itu yang sedang dipikirkan. Ini masuk nggak kira-kira kalkulasinya? Itu yang kayak dipikir oleh Pak Ketua itu. Kecuali sistem politik kita berubah, isi tas dihapus, intelektualitas, kapabilitas, integritas, jujur dan sebagainya, dan SKCK diberlakukan lagi, bahwa siapa-siapa yang sudah pernah tertulis di dalam catatan Polres tidak boleh mencalonkan seperti orang daftar PNS. Itu keren. Sekarang untuk mendaftar PNS ada SKCK. Betul ya? Mau daftar apa saja ada SKCK. SKCK dulu namanya Kelapan Baik. Daftar beasiswa SKCK. Tapi daftar jadi bupati nggak ada SKCK. Daftar wali kota nggak ada SKCK. Gubernur nggak ada SKCK. Maka siapapun orang boleh. Pernah di penjara atau tidak boleh. Kalau PNS nggak bisa kalau pernah di penjara. Betul ya? Ini negara apa kira-kira yang begini? Negara gaduh-gaduh. Negara yang dibangun atas kepentingan orang-orang yang punya kepentingan. Namanya negara Konoha. Betul ya? Namanya Konoha. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka santri ini yang bisa dikerjakan secara masif adalah mempelajari ilmu. Mengapa dimulai dari sana? Untuk mempertahankan kemerdekaan, agar bangsa ini, agar negara ini dihuni oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kemampuan pikir yang tinggi, orang-orang yang secara sumber daya manusia berkualitas, bukan orang yang mudah digibuli, bukan orang yang mudah ditipu. Orang yang mudah ditipu itu pasti dia tidak cerdas. Betul? Tapi kalau cerdas, pikirannya jalan, pasti dia tidak mudah ditipu. Gara-gara ada orang yang suka keluar masuk gorong-gorong, menarik, sederhana penampilannya. Karena ketika itu memang bangsa ini sedang membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Karena sebelumnya ada pemimpin itu selalu elitis. Manusia itu selalu ingin mencari alternatif. Termasuk bapak-bapak. Pak, saya ingin tanya, jawab jujur. Ini direkam. Jujur bapak-bapak yang hadir di sini. Sakjane jenengan niki taksih pengen rabi maneh napa mboten? Mboten. Jujur lo ya. Sakjane pengen rabi maneh napa mboten? Betul? Sinten niki sing pernah mengalami duda? Mengalami dan sekarang sudah menikah lagi? Belum. Lah kok iso?
Jangan buat hukum sendiri. Laki-laki itu tidak ada masa iddahnya. Kalau perempuan ada masa iddah, laki-laki tidak ada masa iddah. Hari ini istrinya wafat, besok pagi menikah, tidak apa-apa laki-laki. Betul ya? Segera cari, mudah-mudahan segera dapat. Yang lain yang sudah pernah duda dan menikah lagi, tapi saya tanya dalam hati, jujur, ingin apa buatan? Jujur ya. Angel jawabnya. Kalau laki-laki ketika ditanya apakah punya keinginan untuk menikah lagi, lalu menjawab iya, itu jelas laki-laki. Tapi kalau menjawab tidak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak jujur karena dia hadir pengajian bersama istrinya, atau dia memang bukan laki-laki. Kelihatannya saja laki-laki, padahal dia bukan laki-laki. Nah, ini kalau sampai di sini tadi apa ya? Santri, tentang santri. Jadi memahami agama, memahami ilmu itu adalah jalan yang bisa ditempuh siapapun. Ilmu yang tentu saja didasarkan kepada integritas, kepada pemahaman keagamaan yang luas. Lalu ilmu apa yang dipelajari? Orang seringkali mengatakan tugasnya santri itu yang mempelajari ilmu agama, tafsir hadis, fikih dan akhlak. Itu tidak salah, tapi nggak benar. Mengapa? Kembali kepada konsep bahwa kebutuhan manusia dalam hidup, kebutuhan terhadap pengetahuan itu terus berkembang. Semakin tinggi peradaban manusia dan masyarakat, kebutuhan ilmu pengetahuannya semakin tinggi. Contoh, dulu untuk bepergian dengan jarak yang jauh, kendaraannya adalah kuda. Betul? Kalau di Arab unta, kalau perang kuda, di Jawa kuda. Sekarang ada bapak-bapak yang datang ke pengajian naik kuda? Tidak ada. Kuda dilahirkan secara natural dari proses-proses alami. Pokoknya punya betina kuda dikawinkan dengan jantan kuda, merojol anak kuda. Itu calon-calon kendaraan. Zaman kerajaan Majapahit. Zaman Majapahit tidak ada Pajero. Nah, tetapi kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita terus berkendara kuda. Udah mau habis ya? Kurang. Pas ya? Baik. Nah, maka kebutuhan ilmu pengetahuan di luar fikih, di luar tafsir hadis juga dibutuhkan oleh umat ini. Maka kalau kaum santri tidak masuk ke ruang ini, maka akan dimasuki oleh orang-orang non-santri yang ilmunya dikembangkan dengan bebas nilai, tanpa akhlak, tanpa adab, berbahaya. Ilmu disertai dengan adab. Dan Allah menjamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu dengan beberapa derajat.
Maka ini ruang yang bisa dimasuki oleh orang-orang saleh, orang yang baik, terus belajar dalam segala macam ilmu. Hadirin, untuk menutup, seringkali urusan agama itu dijelaskan dengan fikih, sah tidak sah. Ketika bicara toharah dan alat utamanya air, maka hukumnya air itu najis dan tidak najis, suci dan tidak suci. Betul? Itu fikih. Air suci dan mensucikan untuk toharah silahkan, tapi air yang tidak suci tidak boleh dipakai untuk toharah. Atau air yang tidak mensucikan, 1 galon teh lalu untuk wudhu, tentu tidak boleh. Itu sudah tidak mutahhir. Jarang orang berpikir tentang kualitas air dari sisi kesehatan. Air yang terbebas dari kuman. Maka kaum santri yang sangat tradisional bisa saja bertoharah dengan air lebih dari 2 kula, walaupun banyak jentik, walaupun banyak kotoran, yang secara kesehatan sangat jauh dari air sehat dan air bersih. Maka perlu orang-orang yang mempelajari dunia kesehatan untuk menentukan air ini bersih atau tidak, sehat atau tidak, untuk kebutuhan bertoharah. Karena toharah itu bukannya sekedar secara fikih, tapi menjadikan tubuh ini menjadi sehat dan suci. Maka jihad fisabilillah itu maknanya jangan hanya diartikan berangkat ke medan perang untuk melawan orang kafir, tetapi mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka itu juga termasuk fisabilillah. Maka kalau lazismu Madiun, kota Madiun, membiayai anak-anak untuk bersekolah setinggi-tingginya, itu termasuk mustahik untuk sabilillah, mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat dia sungguh-sungguh. Maka silakan ibu-ibu, anak-anak cucu disekolahkan setinggi-tingginya. Yang boleh belajar ilmu agama silahkan, yang belajar kesehatan, teknik, ekonomi, biologi, dan sejarah intelektual muslim zaman dahulu, zaman kejayaan, mereka adalah ilmuwan-ilmuwan dalam segala bidang. Ibnu Sina adalah seorang ulama bidang kedokteran. Ibnu Rushd adalah seorang ulama dalam bidang filsafat. Al-Farabi adalah seorang ulama dalam ilmu politik, dan seterusnya. Itu adalah prestasi gemilang yang dicapai oleh kalangan kaum muslimin intelektual yang sekarang disebut kaum santri menengah. Dan sekarang harus kita coba adopsi untuk melahirkan kembali ulama-ulama muslim yang ahli dalam berbagai bidang. Itu cara kita mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kalau tidak, maka kita akan dijajah oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi dari bukan kalangan santri atau orang yang punya komitmen keagamaan yang baik. Dalam bahasa yang lain, kalau ruang ini tidak dimasuki orang-orang baik, maka akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak baik. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Tepat jam 7 kita akhiri. Tadi mulainya jam 7 kurang 5 menit. Bonus 5 menit. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal muttaqin was solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.